Minasan, konnichiwa. Saya Siva Islam Iza dengan akhiran NIM 13 yang berasal dari kelas A. Nah, di sini saya akan membahas tentang 7 unsur kebudayaan menurut Kojodiningrat serta relevansinya terhadap kebudayaan yang berasal dari Jepang. Mari kita bahas. Nah, yang pertama itu menurut Kojodiningrat mengutip dari buku Kuklong dalam buku itu bahwasanya terdapat 7 unsur kebudayaan yang dirumuskan oleh para ahli antropologi, yakni ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan sistem kesenian. Nah, mari kita ulas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada sistem bahasa atau bahasa. Bahasa diartikan sebagai sistem perlambangan manusia, baik secara lisan maupun tulisan, yang digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Nah, dalam negara Jepang memiliki 3 sistem bahasa atau biasa disebut Nihongo, yaitu ada huruf hiragana, katakana, dan kanji, serta tingkat kesopanan dalam komunikasi yaitu ada 3, yaitu ada keigo, Songkeigo, dan Kenjogo. Nah, contoh penggunaannya itu adalah perbedaan kata kalimat atau pola kalimat saat sedang berbicara kepada orang lain yang status sosialnya lebih tinggi daripada kita. Nah, yang kedua adalah sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan adalah segala sesuatu di dunia yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat, termasuk pengetahuan tentang alam, lingkungan, dan cara hidup yang diperoleh oleh pengalaman dan pembelajaran. Nah, dalam negara Jepang, sistem pengetahuan ini dipraktekkan pada pendidikan formal, contohnya untuk kaketsu atau pendidikan karakter yang ditanamkan oleh masyarakat Jepang dari kecil. Nah, yang ketiga itu ada sistem organisasi sosial. Nah, sistem organisasi sosial itu adalah struktur kemasyarakatan dan aturan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat, termasuk pada sistem kekerabatan, pembagian kerja, dan hierarki sosial. Nah, dalam negara Jepang, penggunaan sistem ini terdapat pada hierarki sosial atau hierarki status sosial. Contohnya adalah sistem Uchisoto dan status senpai sama kyohai. Nah, lalu ada sistem peralatan teknologi. Sistem peralatan atau teknologi ini merupakan keseluruhan teknik yang dimiliki anggota masyarakat seperti cara bertindak dalam perbuatan hingga hubungannya dengan pengumpulan bahan mentah dari lingkungannya. Dalam negara Jepang, sistem peralatan dan teknologi itu terus berkembang mengikuti zaman, itu biasa disebut dengan kaizen. Nah, contohnya itu ada pembuatan dan penggunaan robot untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia, serta teknologi kendaraan seperti Shinkansen. Nah, yang kelima ada sistem mata pencaharian. Nah, sistem mata pencaharian itu adalah cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk berburu, bercocok tanam, berternak, dan berdagang, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya. Nah, Jepang memiliki sistem mata pencaharian yang beragam karena didukung oleh teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang terampil, dan sektor tradisional yang tetap bertahan sampai saat ini. Nah, contohnya itu ada yang pertama, ada di pertanian atau logyo, yaitu membudidayakan tanaman padi. Yang kedua adalah perikanan atau gokyo, yaitu penangkapan ikan salmon atau tuna di wilayah Hokkaido. Yang ketiga adalah industri atau kyokyo, yaitu ada 2 yang saya ambil, yaitu ada di bidang otomotif, ada Honda, dan di bidang elektronik ada Toshiba. Yang keenam adalah sistem religi. Sistem religi itu adalah kepercayaan, ritual, dan upacara yang berkaitan dengan aspek spiritual dan keyakinan masyarakat, seperti agama, mitos, dan kepercayaan tradisional. Nah, Jepang memiliki sistem religi yang unik, yaitu sistem religi di Jepang itu didominasi oleh kepercayaan Buddha dan Shinto, serta pengaruh agama lainnya seperti Kristen, Katolik, dan agama lainnya. Nah, contohnya adalah penggabungan kepercayaan Shinto dan Buddha, yaitu orang Jepang menikah secara Shinto di kuil, namun pada saat pemakaman mereka melakukan
secara ritual agama Buddha dan kepercayaan masyarakat terhadap yokai atau iblis atau makhluk halus dan kepercayaan pada dewa yang menghuni alam. Nah, yang terakhir adalah sistem kesenian gitu. Yang ketujuh itu sistem kesenian. Nah, kesenian adalah ekspresi kreatif manusia dalam berbagai bentuk seperti seni tari, seni musik, lukisan, patung, sastra, dan seni pertunjukan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat. Nah, Jepang itu memiliki ciri khas yaitu estetika yang halus, simbolis, dan penuh makna dalam kesenian. Nah, contohnya yaitu yang pertama adalah ikebana, seni merangkai bunga. Yang kedua adalah kabuki, itu pertunjukan teater. Yang ketiga adalah sastra, yaitu kenji monogatari. Dan terakhir adalah musik tradisional, yaitu taiko. Hai, sekian itu adalah penjelasan saya mengenai 7 unsur kebudayaan yang menurut Kojengingrat memiliki gabungan, memiliki kesamaan atau contoh dalam kebudayaan negara Jepang. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Arigatou gozaimasu.